Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Talkshow eksklusif Jambi TV bersama Bupati Merangin, Bapak Haji Muhammad Syukur SHMH. Kita kembali ke topik tadi, Pak. Banyak rumor ataupun saya pernah dengar rumor bahwasanya anak muda Merangin kurang mendapatkan perhatian di tanah kelahirannya sendiri. Bahkan banyak merantau supaya bisa menjadi orang sukses. Nah, program apa yang akan ada ataupun Pak Syukur lakukan dengan kondisi seperti ini? Jadi begini, kalau rumor saya nggak tahu persis soal rumor itu ya. Yang jelas banyak anak Merangin yang mencari sekolah keluar dan saya harapkan nanti dari hasil kuliah mereka bisa kembali lagi ke Merangin. Jadi kita memang harus membuka lapangan pekerjaan. Salah satunya tentu mendatangkan investasi yang nyaman untuk daerah Merangin sehingga nanti anak-anak muda bisa bekerja. Di samping itu kita galakan juga tentang UMKM. Maka periode yang sekarang kita akan hadirkan bantuan untuk UMKM supaya ini bisa berjalan, termasuk juga pariwisata dan lain sebagainya. Ini akan menampung anak-anak muda yang bisa berkreativitas untuk di Kabupaten Merangin. Seperti itu, Pak ya. Nah, kalau bicara sektor UMKM di Merangin saat ini sangat potensial, Pak. Tapi sering tidak terakses modal dan juga pasar. Apa sih bentuk intervensi konkret yang Bapak lakukan untuk mereka? Ya, jadi sekarang kita sudah menyiapkan dari anggaran yang ada sekarang itu untuk bantuan langsung modal usaha untuk usaha kecil menengah. Dan kemungkinan hampir 1.000 UMKM yang kita akan bantu. Supaya nanti ekonomi bisa berkembang untuk membantu usaha modal mereka dulu. Ini sudah berjalan atau? Kan belum, saya baru jadi bupati. Oh, iya. Harapan sebulan depan sudah bisa dijalankan. Baik, nah bicara ini Pak, isu korupsi, ini kan bukan hanya masalah daerah, bahkan isu nasional, bahkan mungkin internasional juga korupsi itu hal gamblang yang dilakukan oleh para pejabat. Bagaimana Pak Syukur menjamin pemerintahan Bapak ini bebas dari praktik korupsi? Oh, iya. Ini agak alot nih Pak. Kalau menjamin tentu saya tidak bisa. Yeah. Tapi saya selalu ingatkan bahwa kawan-kawan untuk nggak usah macam-macam. Bahkan kemarin waktu apel perdana saya sudah ingatkan. Ini ada isu-isu soal penerimaan tenaga honorer yang bayar. Nah, saya sudah ingatkan untuk stop, sudah, jangan diulangi lagi. Artinya semua akan terbuka. Jadi tidak ada yang seperti yang dibayangkan. Maka itulah yang kita sebut Merangin Baru. Dengan keterbukaan itu, dengan digitalisasi itu, maka semua potensi korupsi itu akan berkurang. Contoh misalnya pendapatan asli daerah yang selama ini mungkin dipungut secara manual dan segala macam. Sekarang semua yang menggunakan aset daerah harus transfer. Nah itu kan mengurangi. Kemudian gaji-gaji yang harus biasa dibayar dengan manual, sekarang harus transfer bersama dengan bank. Jadi potensi untuk melakukan tindakan itu sudah berkurang. Berarti kembali ke era digitalisasi tadi Pak ya, iya. Supaya rekam jejaknya terlihat jelas seperti itu. Baik, semoga masalah isu korupsi ini memang menjadi hal yang semoga dapat ditepis lah ya, apalagi di masa kepemimpinan Pak Syukur, korupsi juga semakin menurun ataupun di daerah manapun, terutama Provinsi Jambi Pak. Nah kalau bicara prioritas 100 hari kerja pertama menjabat sebagai Bupati, apa yang akan dilakukan Pak 100 hari pertama? Iya, yang jelas kalau mau jujur, saya nggak punya program 100 hari. Dari 1 hari udah jalan. Nah, itu. Tapi target ada. Artinya apa yang harus saya lakukan di dalam 3 bulan ke depan. Artinya pembenahan ke dalam, kemudian memberi kesempatan untuk kita pantau. Maka dengan keadaan hari ini, saya berapikan dulu kotanya. Kota Merangin itu harus berwajah yang lebih nyaman. Karena sesuai dengan visi kita, ingin menuju Merangin itu potensi ekonomi modern di wilayah barat yang inklusif. Nah, sehingga sekarang kita rapikan kota ini supaya dia tertata dengan baik. Dan harapan saya dalam 1 bulan ini sudah beres. Terlihat Pak ya. Kemudian tentu memperbaiki juga sistem di dalam. Ya, komunikasi, kemudian menjabarkan soal visi misi supaya ini perangkat di bawah bisa melaksanakan ini. Kemudian potensi yang lain-lain, soal jalan dan lain ini kita kaji dengan seksama supaya 3 bulan ke depan kita ini betul-betul sudah bisa menjalankan tahapan-tahapannya itu. Baik. Nah kalau kita bicara sekarang kan media sosial yang bicara ya. Nah kalau media sosial sudah bicara, ini ada keluhan dari warga, salah satunya transportasi dan juga konektivitas antar wilayah Merangin saat ini masih menjadi keluhan warga Pak. Gimana menurut pendapat Pak Syukur? Ya sekarang kalau masalah keluhan warga komunikasi, kita hadirkan namanya sekarang Halo Bang Syukur.
Halo Bang Syukur. Halo Bang Syukur Halo, itu ya, bisa saja melalui WA, bisa Ya. aja, tapi ada dialog interaktif langsung dalam seminggu mungkin 2 kali, sehingga kita betul sampai pada titik yang betul-betul kita ketahui ini di sana ada persoalan. Nah, kemudian kita membentuk namanya Satgas, termasuk Satgas Jalan. Ya. Jadi begitu ada masalah, ini bisa dilaksanakan segera mungkin. Jadi memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi dengan pemerintahnya. Nah, jadi sama dengan kalau di rumah sakit 112 Ya. Nah, kita sebutnya Halo ya. Bang Syukur. Oh, seperti Nah, itu ya. jadi supaya ini semua program ini bisa berjalan. Baik, kita berkaca tentang Merangin lagi, sejauh ini pandangan Pak Syukur tentang peran teknologi dan juga data yang digunakan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerahnya gimana ini Pak? Gimana? Kalau masalah tentang peran teknologi dan juga data yang akan digunakan untuk kemajuan Merangin, menurut Bapak gimana saat ini? Ya, mungkin sekarang itu yang saya kejar tadi dalam 3 bulan. Pendataan ini harus rapi. Jadi semua terkoneksi dengan baik. Jadi apa yang kita persoalan sudah ada. Kita bicara soal alam, ini ada. Bicara potensi masalah yang lain, ini ada. Kemudian semua yang menjadi persoalan-persoalan itu sekarang kita bikin database namanya. Nah, sehingga kita bisa cek apa yang harus kita lakukan dan segala macam. Jadi secara umum digitalisasi itu atau namanya teknologi itu wajib sekarang harus kita ikuti dengan perkembangan hari ini. Itu yang akan dilakukan Pak Syukur nanti ya ke depannya. Nah, kalau kita bicara sektor wisata nih Pak, siapa sih nggak kenal wisata Merangin? Cuma kan bicara Merangin dari segi akses menuju ke sana jauh, atau ada spot-spot wisata yang memang akses jalannya tidak terpenuhi dengan baik. Nah, untuk memajukan perekonomian di Merangin, salah satunya adalah pariwisatanya benar-benar baik. Nah, sekarang akan Pak Syukur lakukan apa untuk wisata di Merangin yang sebenarnya banyak Pak ya? Iya. Cuman akses jalan tadi, infrastruktur sebagainya. Ya, kan ada faktor penunjang. Faktor penunjangnya apa? Pertama adalah infrastruktur. Ya. Yang kemudian adalah budaya masyarakatnya. Tentu orang tidak mau berdatang ke wisata kalau daerah itu tidak nyaman. Oh iya. Ya kan? Yang kedua adalah infrastruktur. Nggak mau orang datang wisata itu kalau itu tidak baik. Aksesnya tidak bagus juga jalannya. Yang ketiga adalah pelayanan, ya, termasuk pemerintah. Ya. Nah, ini 3 sektor ini harus kita perbaiki dulu. Yang kedua, keempat adalah promosi. Nah, tentu orang banyak wisata Merangin yang bagus, tapi orang nggak tahu. Maka kita memanfaatkan anak-anak muda untuk terlibat. Bahkan kita bantu subsidi pulsanya supaya mampu untuk mempromosikan wisata yang ada di Kabupaten Merangin. Nah, kalau infrastruktur sendiri Pak gimana? Kan banyak salah satu kendala nggak mau ke Merangin karena saya mau ke sini jalannya nggak bagus seperti itu. Ya, ini yang kita perbaiki, Mas. Jadi misi kita kemarin adalah infrastruktur itu adalah yang lancar. Jadi semua akses harus lancar untuk masyarakat. Paling tidak kalau bicara soal secara umum ya, kita nggak mau lagi orang Merangin nggak bisa ke kota karena jalannya putus. Betul. Nah, kita nggak mau orang nggak bisa sekolah karena jalannya becek dan semacam. Ini target kita. Jadi kelancaran akses wajib untuk kita lakukan semua, termasuk pelayanan untuk infrastruktur yang ada di kawasan wisata. Bahkan ada daerah-daerah spot tertentu yang tempat wisata nggak ada internetnya. Nah, betul. Nah, sekarang kita bikin juga program supaya daerah situ orang bisa WA, telepon, apa semacam akses internet ini bisa jalan. Betul sekali. Memang kalau menurut pendapat saya, seorang pejabat itu memang dikatakan berhasil bekerja atau menjabat kalau memang infrastrukturnya benar-benar terlihat dikerjakan atau terlihat ada perubahan seperti itu. Semoga Merangin ini jadi suatu ikon wisata juga di Jambi dengan infrastruktur yang baik juga, termasuk juga lingkungan sekitar lah juga harus modali dengan sebuah etika yang baik dan hal-hal baik supaya Merangin juga lebih berkembang. Ini kita bicara ASN Pak, pasti Bupati pasti tidak mungkin untuk tidak berhubungan dengan aparatur sipil negara. Banyak ASN yang selalu bekerja di zona nyaman. Menurut Pak Syukur gimana? Apa yang harus dilakukan? Yang zona nyaman gimana maksudnya? Maksudnya begini Pak, misalnya ada giat yang bukan menjadi suatu tanggung jawab beliau, dia tidak mau mengerjakannya. Artinya dia di zona nyaman dia aja tuh, tidak mau berkembang seperti itu Pak. Ya kalau nggak mau berkembang, nggak mau menjalankan bisnis, nggak capai target, ya ganti aja sama yang lain, kan ada yang lebih baik. Beri kesempatan pada yang ganti lain. aja Pak ya. Oh iya, enggak. Kita kan jujur, saya sampaikan dalam setiap, saya memberi kesempatan semua orang untuk berkarir di dunia ASN. Artinya yang dia sekarang mau jadi kabid, pengen jadi kabak, dari kabak pengen jadi kepala dinas, silakan aja.
kemudian jadi kepala dinas, bukan hanya membuat gaya-gayaan. Jadi saya tidak punya komitmen politik dengan siapapun. Kalau saya jadi bupati nanti, kepala dinas ini, kepala dinas kesehatan ini, tidak ada. Jadi sekarang saya buka semua ruang, mau dulu dukung 01, mau 02, silakan aja. Ya. Maka sampai hari ini belum ada reshuffle satupun, penyegaran satupun. Sambil saya memantau siapa yang benar-benar bekerja atau orang yang sekedar gaya-gayaan aja. Nah, jadi buat teman-teman ASN, saya pikir akan nyaman bekerja dengan saya karena yang saya tuntut itu adalah kinerjanya, bukan yang lain-lain. Betul, Pati terbuka Pak ya. Oh, ada keluhan, silakan langsung ke Pak M. Syukur atau ke tim-timnya ya. Maka saya buka, Mas, akses buat siapa aja untuk berkomunikasi. Tidak ada batas. Mau kabit, mau kepala dinas, mau pegawai biasa, silakan. Kalau ada ide-ide yang strategis, sampaikan. Baik, itu bahwa ASN nih kalau ada mungkin kadisnya yang agak bandel boleh langsung lapor Pak Syukur ya. Iya silakan. Semua saling bekerja sama. Iya. Kadis, Hajib harus berkomunikasi juga dengan kabitnya. Ya. Kabit juga tidak bisa jalan sendiri. Dia harus berkomunikasi setiap kebijakan dengan atasannya. Baik. Kalau tidak bisa kerjasama, silahkan mundurkan diri aja. Ya, kita cut aja Pak ya. Iya. Baik. Di Padar Bentin ya baik mundurkan diri aja. Pada nyusahin Pak Syukur kan. Ya. Baik pemirsa, ini sangat menarik perbincangan kita dengan Bapak M. Syukur. Kita akan mengupas juga lebih dalam tentang bagaimana visi dan juga strategi selanjutnya Pak Syukur 5 tahun ke depan. Usai jeda berikut, tetaplah Anda bersama kami.